Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya atas nama Muhammad Faruk Al-Fatin, eh, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, menginjak semester 5 di Juruprodi di program studi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan materi dari salah satu kitab bahasa Arab, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Juz'us Tsani, yang mana di sini saya mengambil materi dari Al-Dars As-Sadis Asyar, atau bisa disebut juz bab 16. Nah, pada kali ini dan pada bab ini kita akan membahas ada beberapa hal, di antaranya itu kalimat fi'il yuridu yang bersambung atau bersandar dengan domir. Kemudian ada nama-nama warna dalam jenis mu'annas dan lain sebagainya. Dan di samping itu akan saya jelaskan satu persatu. Nah, baiklah, sini kita mulai. Yang pertama yaitu materi pertama, yaitu fi'il yuridu yang bersandar dengan domir. Nah, bentuk dasar atau asal kata atau makna dari fi'il yuridu itu sendiri, yaitu yang berarti ingin atau mau melakukan sesuatu. Itu yang berasal dari akar katanya aroda yuridu, yang berasal dari wazan af'ala yuf'ilu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa atau bagaimana keadaan bahwa fi'il kalimat yuridu ini bisa bersambung dengan domir. Baik, perlu kawan-kawan ketahui bahwa kalimat yuridu ini adalah fi'il mudhari' yang mana dilakukan atau menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, jadi bersandar dengan domir. Ketika fi'il yuridu bersandar dengan domir, bentuknya berubah sesuai dengan jenis kelamin dan jumlah domir. Misalnya, uridu yang berarti aku ingin atau aku mau. Turidu, kamu ingin. Dan yuriduna, mereka ingin. Jadi setiap fi'il mudhari itu mengandung domir-domir itu sendiri. Jadi ada di dalam ilmu sorof atau ilmu tasrif yang menjelaskan tentang tasrifan fi'il mudhari, yang mana tasrifannya ada 14 yang dapat diuraikan sesuai urutan domir dari huwa, huma, hum ilal akhir. Nah, jadi setiap tasrifan fi'il mudhari itu mengandung makna domir itu sendiri di dalamnya. Nah, kali ini kita membahas jika domir-domir itu munfasil atau mutasil di kalimah dengan kalimat yuridu. Misal contoh, yuriduka atau turidu anta, anta turid. Nah, contohnya seperti itu gambarannya. Kita akan jelaskan bagaimana itu. Jadi setiap kalimat yurid, fi'il mudhari dari kalimat yuridu itu bersambung dengan domir. Pertama, itu mengandung beberapa posisi. Seperti hanya fi'il mudhari yang lain, bukan hanya pada fi'il yuridu saja, tapi ini berlaku juga pada fi'il mudhari yang lain dengan kalimat yang lain. Contoh, jadi ada beberapa posisi, di antaranya itu domir ketika bersambung dengan fi'il mudhari itu bisa menjadi maf'ul bih dari fi'il tersebut. Nah, atau bisa jadi maf'il juga, atau bisa juga dia jadi taukid atau penguatan dan ataupun penegasan dari kalimat fi'il mudhari tersebut. Contoh, a'anta turid, apakah kamu ingin? A'anta, anta di sini adalah domir. Sedangkan turidu, kalimat turidu itu adalah fi'il mudhari yang mana di dalamnya juga ada domir. Dan domirnya sama keduanya, anta dan anta. Nah, kenapa itu disebut
dalam kalimat itu dijelaskan 2 kali penyebutan domir. A anta turidu, apakah kamu ingin? Yang artinya sama, hanya satu penyebutan kata kamu di sana. Jadi itu dijelaskan untuk penguatan. Anta yang pertama di situ untuk penguatan atau penegasan. Apakah kamu ingin? Hanya untuk memastikan kamu benar-benar ingin. Begitu maksudnya. Kemudian jika domir itu eh, menjadi maf'ul. Contoh, huwa atau yuriduka, dia menginginkanmu, atau yuriduki, dia menginginkanmu. Nah, ki di sini ialah domir. Sedangkan yuridu itu adalah fi'il mudhari dengan tasrifan yuridu, itu di dalamnya itu terdapat domir, yaitu domir huwa. Nah, yuriduki di sini, ki di sini itu berlaku sebagai maf'ul bih. Kenapa? Karena pada kalimat yuridu itu sudah mencakup fa'il, fi'il dan fa'ilnya. Dan fa'ilnya itu domir di dalam fa'il itu sendiri. Sedangkan ki yang setelah kalimat yuridu tadi itu menjadi maf'ul bih. Gitu. Baik, mungkin kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu nama-nama warna muannas. Nah, nama-nama warna dalam muannas itu nama-nama warna juga itu termasuk isim. Nah, jadi ada isim. Isim ini ada 2 jenis, ada isim muzakkar dan juga isim muannas. Tergantung jenisnya. Nah, jadi isim itu sendiri memiliki jenis, tapi nggak seperti konteks yang kita bayangkan. Ini dalam hal ranah jenis kelamin, tapi bukan seperti layaknya jenis kelamin ya. Nah, tapi eh, dalam ranah ini, setiap kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki jenis tersendiri, entah itu muannas ataupun muzakkar, itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, jadi warna-warna di antaranya nama warna-warna dalam bahasa Arab seperti akhdar, ahmar, asfar, aswad, abyad dan lain-lain sebagainya itu di antara lain yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh dalam muzakkarnya. Jadi penyebutan abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, asmaru, ahdaru. Nah, itu dalam contoh ranah muzakkarnya, dalam jenis muzakkar. Nah, di mana ketika itu bisa berlaku bagi nama-nama menjadi muannas dan muzakkar ketika warna warna ini kan menunjukkan eh, jenis atau warna, pasti tahu lah warna. Warna itu jadi misalkan contoh eh, baju ini berwarna hitam. Saubi aswadu. Nah, tergantung mengikuti jenis barang apa yang disebut warnanya. Misalkan warna baju ini hitam. Jadi kalau baju ini kan kalimatnya muzakkar. Nah, jadi warnanya itu juga kalimat warnanya juga muzakkar dalam bentuk muzakkar. Seperti halnya juga muannas. Misal aini, ainaya aswad, ainaya sauda'u. Nah, jadi yang artinya kedua mata saya berwarna hitam. Sauda di situ adalah kalimat muannas dari kalimat aswadu dan aswadu itu dalam kalimat muzakkarnya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian nah, penulisan Amr dan Umar dalam bahasa Arab. Nah, ini sangat penting bagi teman-teman sebagai pengetahuan FYI for your information. Jadi penulisan Amr dan Umar itu berbeda penulisannya. Nggak seperti yang kita ketahui hanya secara sederhana saja, bukan hanya sekedar ain, mim, dan ro. Tetapi dalam konteks penulisan itu berbeda. Jadi eh, kalau nama Amar itu ditulis dengan huruf ain di awal, sama seperti yang Umar, tetapi yang membedakannya itu ada huruf waw di akhirnya, waw tanpa harokat. Jadi tulisannya ain mim ro waw. Itu tulisan Amr untuk Amr. Nah, berbeda dengan Umar. Umar sama menggunakan ain di awal, tetapi membedakannya dengan Amr ialah dia tidak menggunakan waw di akhir.
Cuman hanya 3 huruf saja, yaitu Ain, Mim, dan Ra. Itu Omar. Semoga saya tidak salah. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, ilmu ma'dul. Ilmu ma'dul dalam bahasa Arab itu ini bisa dilihat pengertiannya. Cabang ilmu nahwu yang membahas tentang kata ganti domir yang menggantikan isim, nah, atau kata benda. Nah, kemudian jenis-jenis domir. Jadi ilmu ma'dul ialah yang menjelaskan tentang kata ganti atau tentang isim domir yang menggantikan isim, kata benda. Nah, kemudian ada jenis domir. Ada berbagai jenis domir jika dilihat dari penggunanya, yaitu seperti domir mutakalim, domir ana, kemudian domir mukhotob atau domir lawan bicara yang mengajak domir lawan bicara, kemudian domir goib, itu domir yang tidak ada, maksudnya bisa disebut orang pertama. Nah, kemudian fungsi domir. Domir berfungsi untuk menggantikan isim dalam sebuah kalimat, sehingga kalimat menjadi lebih ringkas dan mudah. Nah, itu diantaranya terkait dengan pembahasan singkat dari ilmu ma'dul. Kemudian kita lanjut tentang materi yaitu kondisi zu ketika nasab. Perlu diketahui bahwa zu ini ialah salah satu isim dari asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Nah, adapun isim-isim yang 5 itu isim yang mu'rab atau yang berubah harokat akhirnya. Atau bisa saja kita sebut i'rabnya berubah. Itu bisa jadi ada kalanya rofa, ada kalanya nasab, dan ada kalanya khafat. Karena dia isim, bukan fi'il. Nah, jadi zu, kali ini kita membahas kalimat kondisi zu ketika nasab. Mengapa ia bisa jadi nasab dan apa alasannya? Nah, dalam definisi, kita membahas zu. Nah, kata zu bentuk dasarnya adalah zu, yang berarti yang memiliki. Nah, kemudian kondisi kejadian nasab. Nah, ketika zu berada dalam keadaan nasab, huruf za berubah menjadi huruf waw itu digantikan dengan alif. Nah, dengan menambahkan alif di akhirnya. Contoh, kalau zumalin, kalau dia keadaan rofat. Kalau keadaan rofa, nah ketika dia dalam keadaan nasab, contohnya seperti ra'aituka zamalin. Nah, jadi kenapa zu dan di sini berbeda? Ada kalanya dia rofa, ada kalanya dia nasab. Jadi dia mewakilkan dengan kondisi-kondisi dalam ilmu nahwu. Ada kalanya i'rab yang mewakili i'rab nasab contohnya. Jadi nasab itu ada posisi-posisinya, ada isim yang pasti nasab seperti halnya maf'ul bih atau isim inna, khobar kana dan lain sebagainya. Nah, itu makanya dalam kondisi tertentu jika kalimat sebelumnya merujuk kepada perubahan kalimat du tadi menjadi nasab, maka ada kemungkinan dia bisa berubah menjadi nasab. Contoh, seperti dalam kalimat ini, ra'aitu zawa jamal. Aku melihat yang memiliki kecantikan. Kata zu berubah menjadi kata zawa atau za. Itu dalam kondisi nasab. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah penulisan akhor dan ukhro. Dalam konteks bahasa Arab atau dalam penulisan, ini sering terjadi kesalahan dalam penulisan akhor dan ukhro dan juga penggunaannya. Untuk akhor itu ini seperti ke konteks awal tadi, kembali ke jenis isim, yaitu berdasarkan jenis isim yaitu muzakkar dan muannas. Nah, akhor memiliki kata akhor itu memiliki makna yang lain. Nah, untuk akhor itu sendiri untuk jenis yang muzakkar, isim yang muzakkar atau
bisa disebut isim yang laki-laki. Nah, dan sedangkan ukhra, ini keduanya akhar dan ukhra ini memiliki arti yang sama, yaitu yang lain. Akan tapi konteks tulisannya berbeda karena dia dalam keadaan yang berbeda, jenis yang berbeda. Jadi untuk ukhra itu untuk isim yang jenis yang muannas. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, kemudian ini ada macam-macam huruf ma. Jadi bisa teman-teman lihat untuk macam-macam huruf ma di sini ada 3 macam. Yang pertama itu ada ma nafi, ma istifham, dan ma tashbih. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu ma mausul. Nah, itu bisa juga termasuk macam-macam huruf ma. Mungkin saya lupa mencantumkan di sini. Kemudian untuk yang ma pertama nafi yaitu untuk yang menyatakan makna penyangkalan atau makna membantah. Manafi yaitu menafikan atau mentiadakan sebuah maksud. Contoh ma yajus fil julus. Ma di sini berfungsi untuk meniadakan atau membantah atau tidak boleh duduk di sini. Itu tidak boleh untuk duduk. Kemudian itu ada yang kedua yang ma istifham. Ma istifham di sini istifham yaitu dalam konteks arti istifham itu yang bermakna meminta pemahaman atau bisa kita sebut singkatnya sederhananya itu bertanya. Nah, jadi ma istifham ini untuk berfungsi untuk menanyakan makna apa tuh? Menanyakan sesuatu atau menyatakan makna pertanyaan. Kemudian yang ketiga itu ada ma tashbih yang menyatakan makna perbandingan. Nah, jadi mungkin untuk ma yang satu ini, yang jenis ini itu membandingkan suatu antara dua hal yang berbeda untuk membandingkan. Nah, yang keempat itu ada memausul. Yang memausul ini untuk menjelaskan tentang bermakna yang atau misalkan ada apa sesuatu yang menyatakan makna sesuatu di sana, ma di situ. Jadi itu jenis huruf ma dalam konteks bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab yang mencakup ilmu nahwu dan sorof. Kemudian materi yang terakhir kita masuk ke macam-macam huruf ghairah. Nah, ada 3 macam huruf ghairah di sini bisa dilihat. Yang pertama tuh ada ghairah yang biasa. Ini dalam konteks macam-macam ini dalam ranah makna. Jadi dalam jenis makna, perubahan makna, perbedaannya maknanya. Nah, jadi untuk yang pertama tuh ghairah yang biasanya huruf ghain ini biasanya dalam kalau di ilmu nahwu itu biasanya disebut zorof, huruf zorof, ghairah. Nah, jadi ini yang bermakna kata selain ghairah. Nah, kemudian ghairah yang kedua itu yang mengandung makna sifat. Sebagai sifat yang berarti lain atau berbeda. Ghairah. Ghairah sawa, tidak sama atau berbeda. Nah, yang terakhir itu ghairah untuk fi'il, yaitu sebagai fi'il kata kerja yang memiliki arti mengubah atau merubah. Nah, jadi untuk ghairah yang jenis ini bukan ghairah, ini lebih ke ghayyara. Nah, ghayyara dalam bentuk fi'il. Nah, jadi itu untuk sebagai kata kerja atau merubah yang bermakna berubah atau mengubah sesuatu. Mungkin untuk sekian materi dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.